Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmasari Fitri Aziza. Saya dari Pemagang 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi program linear SMA atau SMK kelas 11. Konten dari PPT ini yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah materi, dan yang terakhir adalah contoh soal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Pasti ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama mengidentifikasi persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel, mengidentifikasi fungsi tujuan dan kendala pada masalah program linear, menyusun model matematika dari permasalahan program linear, menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear dua variabel, membuat grafik dari kendala yang terdapat dalam permasalahan program linear, menganalisis kebenaran langkah-langkah penyelesaian masalah program linear, mengidentifikasi kendala pada permasalahan program linear, merancang dan mengajukan masalah nyata berupa masalah program linear, menerapkan berbagai konsep dan aturan yang terdapat pada sistem pertidaksamaan linear, dan yang terakhir adalah menentukan nilai optimum dengan menggunakan fungsi selidik. Materi. Sebelum kita beranjak ke materi, kalian tahu nggak sih perbedaan dan persamaan dari pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, saya akan menjelaskan perbedaan, persamaan, dan pertidaksamaan dua variabel. Yang pertama, di sini ada persamaan menggunakan simbol sama dengan. Pertidaksamaannya menggunakan kata hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Definisi dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu kalimat terbuka yang di dalamnya memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Nah, dalam pertidaksamaan dua variabel ini terdapat bentuk umum. Bisa kalian lihat di sini ada AX plus BY plus C kurang dari 0. AX plus BY plus C kurang dari sama dengan 0. AX plus BY plus C lebih dari 0, AX plus BY plus C lebih dari sama dengan 0 dengan AB koefisien, C konstanta, XY sama dengan variabel. Kita lanjut ke contoh soal pada kasus pertama ya. Pada kasus pertama di sini ada Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia sebesar Rp250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dia beli dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanjaan Santi tersebut? Nah, di sini kalian disuruh untuk membentuk model matematikanya dari kasus Santi ini. Pasti dalam program linear, jika kalian ingin membentuk model matematika, pasti ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, kalian harus memisalkan dulu X-nya apa, Y-nya apa. Kita di sini pakai X sama dengan harga seragam sekolah dan Y harga buku. Lalu pada langkah kedua, nih, lebih gampangnya pakai tabel untuk memudahkan kalian membentuk model matematika. Nah, model matematikanya seperti kayak Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku dan mendapatkan uang kembalian Nah, kalian simpulkan menjadi 2A gitu kan. Nanti kalian substitusikan soalnya. Nah, pada tabel langkah kedua ini kalian lihat diberi penjelasan jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 90.000. Menurut kamu, berapa harga paling mahal satu buku yang mungkin dibeli oleh Santi? Nanti kalian menghitung dari langkah kedua, nanti kalian akan menemukan nilai harga buku yang paling mahal yang dibeli oleh Santi. Nah, dengan demikian pasangan nilai X dan Y yang memenuhi 2A tadi pada model matematika dapat dituliskan dalam himpunan dan terdapat banyak nilai X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan, namun harus memperhatikan realita yang ada terhadap nilai X dan Y. Pada langkah ketiga, membuat grafik. Pasti tentunya pada program linear kalian pasti akan membuat grafik. Nah,
Dari kasus di atas dan langkah kedua pada tabel dan model matematika 2A tadi, kalian akan membuat grafik. Nah, seperti ini. Dengan melihat spasi pada grafik di atas, kita dapat menemukan tak hingga banyaknya pasangan X dan Y yang terletak pada daerah yang memenuhi. Nah, kalian misalkan X ya. Kalian misalkan X-nya 100.000 dan Y-nya kalian misalkan 10.000. Terus kalian masukkan, substitusikan tadi yang pada model matematika. Nah, karena bernilai benar karena 200.000 plus 30.000 sama dengan 230.000. Nah, 230 ini tuh benar karena 230 ini kan kurang dari 250.000, makanya dia bernilai benar. Kamu dapat memilih titik yang tak hingga banyaknya yang terdapat pada daerah penyelesaian. Kalian bisa lihat di sini ada garis apa ya? Ini kayak daerah yang diarsir. Kalian bisa lihat di sini ada warnanya biru. Terus ada tulisan 2x plus 3y kurang dari 250.000. Terima kasih. Sekian video pembelajaran saya. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.